Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana caranya kita bisa tetap kuat waktu hidup lagi terasa berat-beratnya? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah kerangka berpikir yang kuat banget untuk menghadapi tantangan yang semuanya berpusat pada satu konsep kunci, iman. Oke, jadi gimana nih kita bakal bahasnya? Pertama, kita samain dulu persepsi, iman itu apa sih sebenarnya? Terus, kita lihat nih, tantangan-tantangan apa aja yang bisa goyangin iman kita. Abis itu, yang paling penting, kita bakal pelajari 7 sikap praktis buat bertahan. Dan terakhir, apa sih buah atau hasilnya kalau kita berhasil tekun? Sip, kita mulai dari bagian pertama ya. Kata iman, ini kan sering banget kita dengar. Tapi, apa sih artinya dalam konteks yang kita bahas ini? Yuk kita bangun dulu fondasinya bareng-bareng. Nah, sumber kita ini ngasih kita satu ayat kunci buat pegangan. Dari Ibrani 11 ayat 6. Coba deh perhatikan baik-baik. Ayat ini tuh bilang kalau iman itu bukan sekedar percaya aja gitu. Ini tuh syarat utama loh buat bisa dekat sama Tuhan. Lebih jauh lagi, iman itu didefinisikan sebagai keteguhan hati. Jadi bukan cuma di pikiran tapi di hati. Kita percaya sama hal yang belum kelihatan mata, cuman berdasarkan firman Tuhan. Dan yang paling luar biasa, kita tetap percaya bahkan waktu keadaan kelihatannya udah mustahil banget. Oke, jadi kalau iman itu fondasinya, nah, tantangan hidup itu ibarat gempa yang coba goyangin fondasi itu. Sekarang yuk kita dalamin konfliknya. Karena ternyata nggak semua gempa itu sama loh. Ini nih pertanyaan sejuta umat kan, kenapa sih hidup kok susah? Menurut sumber ini, ternyata kesulitan itu bukan kebetulan. Ada 3 alasan mendasar kenapa kita semua, tanpa terkecuali, bakal ngalamin yang namanya kesulitan. Jadi ada 3 lapis nih masalahnya. Pertama, karena kejatuhan manusia, dunia tempat kita tinggal ini emang nggak sempurna. Kedua, kita hidup dalam sistem dunia, sosial, politik, yang ya kita tahu sendirilah seringkali rusak. Dan yang ketiga, ini yang menarik, kesulitan itu ternyata bisa jadi panggung buat nunjukin kekuatan rohani. Nah, ini dia konteks besarnya, yang bikin ketekunan itu jadi krusial banget. Nah, ini dia nih bagian yang penting banget. Slide ini nunjukin perbedaan yang krusial. Ternyata, nggak semua tantangan itu diciptakan sama. Ada yang namanya ujian yang katanya datang dari Tuhan. Dan ada juga godaan yang datangnya dari iblis. Beda banget kan tujuannya? Ujian itu bisa kita anggap kayak training dari Tuhan. Kayak lagi di gym spiritual gitu. Tujuannya buat ngelatih otot sabar kita, integritas kita, dan mental kita biar makin kuat. Kalau godaan, ini beda cerita. Ini tuh kayak jebakan-jebakan yang tujuannya ngerusak. Tujuannya cuma satu, bikin fokus kita geser dari Tuhan ke hal-hal duniawi. Entah itu soal duit, soal pengen terkenal, atau soal ngejar kesenangan sesaat. Oke, kita udah tahu nih apa masalahnya, yaitu ujian dan godaan. Sekarang pertanyaannya, gimana solusinya? Nah, sumber ini ngasih kita strategi yang praktis banget, 7 sikap mental yang bisa kita latih. Ini dia nih, roadmap-nya buat bertahan. Coba lihat deh, mulainya dari hal yang paling dasar, hadapi kenyataan dan percaya penuh sama Tuhan. Baru deh kita bergerak ke aksi yang lebih aktif, kayak bersukacita dan bersyukur, bahkan pas lagi susah-susahnya. Ini bener-bener kayak toolkit lengkap, dari cara kita mikir sampai apa yang kita lakuin dan ucapin. Nah, gambar ini keren banget buat ngejelasin momen pertama kita diuji. Itu loh, perasaan waktu kita disuruh ngelakuin sesuatu yang rasanya mustahil banget. Reaksi pertama pasti, "Hah? Serius nih?" Terus, abis kaget, muncullah si keraguan ini. Persis kayak di gambar ini. Logika kita langsung ngomong, "Gak mungkin lah, aku tahu kemampuanku cuma segini." Nah, disinilah pertempuran sebenarnya terjadi. Di dalam pikiran kita sendiri. Tapi dengan 7 sikap yang tadi kita bahas, kita bisa bikin pilihan yang beda. Kita ambil tindakan, kita lompat, walaupun kita takut dan ragu setengah mati. Dan apa yang terjadi, ini poin utamanya, justru dengan tindakan iman itulah jalan keluarnya baru kelihatan. Jalan yang tadinya nggak ada, tiba-tiba muncul setelah kita berani melompat. Oke, pertanyaannya sekarang, buat apa susah-susah begini? Kenapa kita harus bertahan ngelewatin semua ini? Apa sih tujuan akhirnya? Ini dia nih, reward-nya. Menurut kerangka ini, kalau kita tekun, ada 3 hasil luar biasa. Pertama, kita jadi naik kelas secara rohani, makin dewasa. Kedua, kemenangan kita itu nggak cuma buat diri sendiri, tapi bisa jadi inspirasi buat orang lain. Dan yang ketiga, kita jadi ngerasain kuasa Tuhan secara lebih nyata dalam hidup kita. Keren banget kan? Nah, buat ngerangkum semuanya, ada satu cerita pendek yang bagus banget nih. Ceritanya tentang 2 direktur misi yang lagi ngobrolin soal iman.
Jawaban dari Dr. Burton ini benar-benar ngena banget dan jadi inti dari semua pembahasan kita. Dia bilang iman yang kecil di atas kayu yang kuat itu jauh lebih baik daripada iman yang kuat di atas kayu yang lapuk. Intinya apa? Bukan seberapa besar iman kita yang penting, tapi seberapa kuat landasan tempat kita menaruh iman itu. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungin. Dalam setiap tantangan yang kita hadapi, dalam sungai yang harus kita seberangi, apa sih kayu kuat yang jadi pijakan kita? Coba deh kita pikirin sama-sama.